Hanli, kamu benar-benar fleksibel. Tahu kapan harus berkompromi dan mengalah. Namun membiarkanmu pergi, apakah menurutmu itu mungkin? Ucap doktermu mencibir. Hanli terkejut mendengar suara doktermu. Ketika doktermu berbicara, suaranya mengandung sedikit jejak karisma. Siapapun yang mendengarnya akan merasakan ketertarikan dan kepuasan. Dibandingkan dengan suaranya yang sebelumnya pahit dan hambar, ini sama sekali berbeda. Tampaknya dibandingkan dengan penampilannya saat ini, keindahan suaranya tidak lebih buruk. Anehnya, ini adalah pertama kalinya doktermu memanggil Hanli dengan namanya. Meskipun tidak berarti apa-apa, itu membuat Hanli merasa sedikit dihargai karena itu jauh lebih baik daripada dipanggil anak nakal setiap saat. Di permukaan, orang tidak bisa benar-benar merasakan kekurangan dari doktermu saat ini. Setiap gerakannya anggun tak tertandingi. Pria yang memang tampan, tidak ada jejak kakek tua pikun dari masa lalu. Hanli yakin bahwa di masa mudanya, doktermu mengandalkan wajahnya untuk memukau banyak wanita. Jadi, apa yang sebenarnya ingin kau lakukan padaku? Katakan saja langsung padaku. Hanli bukan seorang wanita, jadi dia tidak terpengaruh oleh wajah tampan doktermu. Lebih jauh, Hanli dapat melihat dari percakapan sebelumnya bahwa doktermu tampaknya tidak berniat untuk mengampuni dia. Dan karena itu, Hanli tidak perlu meninggalkannya dengan kepura-puraan keramahan. Apa yang ingin aku lakukan? Doktermu dengan santai meregangkan tubuhnya yang baru saja pulih. Tersenyum dingin tanpa niat untuk menjawab Hanli sambil mengeluarkan benda tak dikenal lainnya. Benda tak dikenal itu ternyata adalah sebuah kantong kecil yang terbuat dari sutra yang sangat halus. Pantulan cahaya dari sutra itu sangat cemerlang, seperti nyala api burung ponik. Benda itu sangat menarik perhatian. Selain itu, sulamannya sangat indah. Orang pasti tahu bahwa benda itu bukan benda biasa. Apa isi kantong kecil ini? Mungkinkah itu artefak aneh lainnya seperti bilah-bilah menyeramkan tadi? Saat bertanya pada dirinya sendiri, Hanli merasa penasaran. Doktermu memotong spekulasi diam Hanli, serta dengan cepat membuka kantong penyimpanan. Setelah itu, dia dengan hati-hati mengeluarkan selembar kertas kuning kusut. Hanli agak kecewa, namun ia tahu bahwa semakin biasa sebuah benda, semakin sulit baginya untuk mengantisipasi kegunaannya. Kehati-hatian muncul di hatinya saat ia menjadi sangat fokus, memikirkan kembali kejadian-kejadian yang tidak dapat dipahami yang terjadi sebelumnya, dan melihat selembar kertas kuning yang tampaknya biasa ini, Hanli yakin bahwa pasti ada banyak misteri yang membingungkan di baliknya. Doktermu dengan lembut memegang kertas kusut itu di antara dua jarinya. Dengan hati-hati merapikannya dengan sikap serius. Hanli kini dapat melihat bahwa kertas itu tidak besar, seukuran telapak tangan dan berwarna kekuningan dengan sedikit noda karena usianya, sehingga tampak seperti ini telah dibuat bertahun-tahun yang lalu. Hal yang paling mencolok adalah kertas itu bersinar dengan cahaya keperakan, membentuk gumpalan garis keperakan di udara. Garis-garis itu perlahan membentuk banyak simbol aneh di udara. Hanli sama sekali tidak tahu tentang simbol-simbol asing ini. Namun saat ia melihatnya, hatinya mulai merasakan seolah-olah ada energi misterius dan tak terduga yang berdenyut di dalam simbol-simbol yang mengambang itu. Bahkan ki yang ia peroleh dari seni musim semi abadi bergerak tak menentu di dalam tubuhnya, seolah-olah merasakan bahaya besar. Membuat Hanli tercengang. Merasa ada sesuatu yang salah, Hanli segera memfokuskan seluruh perhatiannya pada simbol-simbol aneh itu, berharap untuk memahami misteri di baliknya. Simbol-simbol itu berputar di sana-sini, berkelok-kelok di udara. Namun tampaknya ada sesuatu yang ajaib tersembunyi di dalam simbol-simbol berbentuk aneh itu yang tidak dapat ia pahami. Sayang sekali tidak ada cukup waktu baginya untuk memahaminya. Dalam hal ini, doktermu tiba-tiba di depan Hanli.
ketika dia melihat Hanli berkonsentrasi penuh pada kertas kuning di tangannya hingga seperti terobsesi. Sedikit rasa kasihan tanpa sadar muncul di matanya. Dia menundukkan kepala perlahan, mendekatkan bibirnya ke telinga Hanli dan berkata perlahan dengan nada yang sangat rendah, "Jangan salahkan aku, Hanli. Aku juga tidak punya pilihan lain. Jadi sebaiknya kau pasrah saja pada takdirmu dan menunggu reinkarnasi. Aku akan mengambil alih tubuhmu yang seperti cangkang sekarang." "Apa yang baru saja kau katakan? Apa maksudnya ini?" Hanli terkejut dan terbangun oleh kata-kata doktermu. Ia begitu ketakutan sampai jiwanya hampir tercerai-berai dan terbang keluar dari tubuhnya. Ia bisa merasakan bahwa nasib yang lebih buruk daripada kematian akan menimpanya sebentar lagi. Hanli tidak lagi peduli dengan ancaman dari orang raksasa di belakangnya dan berjuang mati-matian untuk hidupnya. Tersembunyi di balik pakaiannya, ia masih memiliki beberapa barang yang mungkin terbukti berguna untuk mengalihkan perhatian, sehingga memberinya jalan keluar. "Urakushi, tekan dia sepenuhnya. Jangan beri dia kesempatan untuk melawan." Perintah doktermu menghancurkan kesempatan terakhirnya untuk bebas. Dua telapak tangan raksasa seperti gunung kecil menekannya dengan kuat, tidak memberinya kesempatan untuk bergerak. Keringat mengalir deras di wajah Hanli hingga ke tanah. Dia membuka matanya lebar-lebar, menggertakkan giginya dan mendengarkan gumaman doktermu yang tidak dapat dipahami. Begitu doktermu mulai merapal mantra, potongan kertas kuning yang terjepit di antara jari doktermu mulai berkibar hebat saat mendengar suara mantra tersebut meskipun tidak ada angin. Sementara itu, simbol-simbol perak di udara mulai bersinar dengan cahaya keperakan yang misterius. Meskipun gerakan Hanli terkunci, pikirannya masih jernih. Dia mengerti bahwa cahaya keperakan misterius itu menandakan bahwa doktermu akan segera bergerak. Doktermu menatap jimat itu dengan serius, dan ketika simbol terakhir bersinar dengan cahaya keperakan yang misterius itu, dia bersorak kegirangan. Dengan menggunakan berbagai metode khusus, dia melambaikan kertas kuning itu dengan liar di udara, menulis kata untuk segel. Setelah kata segel selesai diucapkan, terdengar suara gemuruh. Pada saat yang sama, jimat itu ditekan kuat ke dahi Hanli melekat erat di sana. Saat jimat itu menyentuh dahinya, Hanli kehilangan kendali atas fungsi tubuhnya. Ia bahkan tidak bisa berkedip. Meskipun demikian, ia masih bisa melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya. Saat ini, dia sama seperti manusia normal. Tidak dapat mengalirkan energi internalnya, mirip dengan zombie yang berjalan. Perasaan seperti ini sama sekali berbeda dengan perasaan saat titik akupunkturnya disegel. Setelah titik akupunkturnya disegel, meskipun seseorang tidak dapat bergerak, mereka masih dapat merasakan mati rasa dan gatal. Namun, Hanli saat ini tidak dapat merasakan apapun. Gelombang teror menyerang Hanli. Dia tidak tahu bagaimana doktermu akan mengendalikan tubuhnya dan mencuri identitasnya. Apakah ini dianggap sebagai upaya yang berhasil? Jangan terburu-buru. Tubuhmu seharusnya masih mampu bertahan dalam kondisi ini sedikit lebih lama. Gumam doktermu, meskipun Hanli tak yakin apakah dia berbicara kepada Hanli atau dirinya sendiri. "Kau benar-benar licik," kata doktermu. "Jika kau dibiarkan sendiri, bahkan aku akan kesulitan menghadapimu." Doktermu berbicara dengan nada tenang dan tidak tergesa-gesa saat mengangkat Hanli dan membawanya keluar rumah. Di luar masih sangat panas, yang membuat Hanli menyadari bahwa meskipun dia pikir dia sudah lama berada di dalam rumah, kejadian itu berlangsung lebih singkat dari yang dia duga. Doktermu terus menggendong Hanli dengan mudah seolah-olah dia adalah benda tanpa bobot. Berjalan dengan langkah santai hingga dia melewati kebun obat dan tiba-tiba di tebing terpencil. Raksasa pendiam itu terus mengikuti jejak doktermu, menolak untuk meninggalkan sisinya seolah-olah dia adalah bayangannya.
Melalui matanya sendiri, Hanli dapat melihat bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar apa yang terlihat di tebing itu. Setelah mengamati lebih dekat, ia menyadari bahwa di tebing itu terdapat sebuah ruang batu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Ruangan ini mirip dengan ruangan batu tempat Hanli bercocok tanam sebelumnya, tetapi ruangan batu ini ditutupi dengan lapisan kapur. Dari penampilannya yang kasar, Hanli menilai bahwa ruangan itu baru saja dibangun. Ia yakin bahwa ia dapat mencium bau menyengat dari batu kapur. Karena takut ada yang datang dan mengacaukan rencananya, doktermu memerintahkan raksasa itu, "Budak besi, tetaplah di luar dan berjaga. Jika kamu lihat seseorang di dekat rumah, bunuh saja di tempat." Dia kemudian dengan mudah membuka pintu dan melangkah masuk, lalu menutup pintu di belakangnya. Keakrabannya dengan tata letak ruangan menunjukkan bahwa doktermu sendiri yang membangun tempat ini. Hanli mengira bahwa dengan pintu tertutup rapat dan jendela tertutup, maka ruangan akan gelap gulita. Namun bertentangan dengan keyakinannya, ruangan itu dipenuhi dengan lilin, dengan berbagai bentuk dan ukuran yang menerangi ruangan dengan terang benderang sampai-sampai tampak seterang cahaya siang di luar. Ruangan itu membuat Hanli terdiam, tetapi bahkan jika dia ingin mengatakan sesuatu, dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Karena tidak dapat mengendalikan tubuhnya, Hanli tidak punya pilihan selain memeriksa bagian dalam ruangan. Ia melihat pola aneh di tengah ruangan. Pola itu tampaknya terbuat dari sejenis bubuk, tetapi Hanli tidak dapat melihatnya lebih dekat. Di tepi pola aneh itu terdapat potongan-potongan batu giok seukuran kepalan tangan dan bersinar dalam cahaya lilin. Dengan sekali pandang, jelaslah bahwa setiap potongan batu giok adalah barang langka dan tak ternilai harganya. Jika seorang ahli batu mulia melihat harta karun tak ternilai seperti itu tergeletak di tanah, ia akan merasa sakit hati yang amat sangat, sehingga ia tidak akan bisa tidur selama beberapa malam. Pada saat ini, Hanli merasakan tubuhnya dilempar dengan kasar oleh doktermu. Tubuhnya mengeluarkan suara mendengung saat ia menabrak bagian tengah pola dengan tubuhnya menghadap ke atas. Tidak dapat menggerakkan tubuhnya, ia hanya mampu menatap langit-langit. Setidaknya Hanli sangat cemas karena tidak dapat melakukan apapun dalam situasi saat ini. Fakta bahwa ia gagal melihat tindakan doktermu membuatnya tidak dapat tenang dan menambah ketakutannya. Satu-satunya hal baik yang dimilikinya adalah bahwa ia tidak menghadap ke tanah atau ia tidak akan dapat melihat langit-langit. Serangkaian suara aneh membuat Hanli semakin takut dan bingung. Tetapi dia segera menyadari bahwa itu adalah suara doktermu yang meniup beberapa lilin. Lambat laun ruangan itu menjadi redup. Hanli tidak tahu tujuan dari tindakan ini. Tetapi dia tidak punya banyak waktu untuk merenungkan artinya karena doktermu tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Metode yang kau sebutkan, apakah itu benar-benar akan berhasil? Baiklah, aku akan mempertaruhkan segalanya untuk itu." Kata-kata doktermu dengan nada dingin yang terdengar tidak pada tempatnya. Hal ini membuat Hanli bingung karena dia tidak tahu apakah dialah yang diajak bicara. Hanya ada dua orang di ruangan ini, dia dan doktermu. Jadi siapa lagi yang bisa diajak bicara? Apakah doktermu lupa tentang kertas kuning terkutuk yang mencegahnya berbicara? Aku jamin itu akan berhasil. Lagi pula bagaimana mungkin teknik 7 hantu yang kuwariskan kepadamu itu palsu? Sebuah suara baru tiba-tiba menjawab, entah dari mana. Pada titik ini, Hanli sudah tidak terkejut lagi dengan kemunculan tiba-tiba karakter baru itu, karena semua hal yang aneh dialaminya dalam beberapa jam terakhir jauh melebihi jumlah hal aneh yang didengarnya dalam beberapa tahun terakhir. Alih-alih merasa heran, Hanli dengan tenang menyimpulkan dari suara pria itu bahwa dia pasti seorang dewasa muda berusia sekitar 20 tahunan. Apa gunanya kalau akhirnya gagal di tengah jalan? Tepat saat itu doktermu melontarkan serangkaian kutukan yang tidak membuat Hanli terkejut.
Kekasaran semacam ini bukanlah hal yang istimewa dari doktermu. Tetapi perubahannya yang tiba-tiba menjadi seorang anak laki-laki yang tampan membuat kata-kata kotornya tampak tidak pada tempatnya. Membuat Hanli merasakan sedikit kesenangan yang sinis dalam situasi yang menyedihkan ini. Kalau kau tiba-tiba melakukan tipuan di akhir dan membuatku jatuh ke dalam perangkapmu, kepada siapa aku harus meminta pertolongan? Tanpa menunggu jawaban dari suara muda itu, doktermu melanjutkan dengan nada membela diri. Aku tidak ingin mendengar jaminan yang tidak berguna. Aku tahu kau sudah mati karena akulah yang membunuhmu. Bagaimana mungkin kau tidak menyimpan dendam padaku dan mencoba mencari kesempatan untuk membalas dendam? Apa kau pikir bisa menipuku? Tidak memberi orang lain kesempatan untuk membantahnya, doktermu terus berbicara seolah-olah dia memanfaatkan kesempatan ini untuk mencurahkan semua pikiran dan rasa tidak amannya yang terpendam. Pria misterius itu tidak bereaksi terhadap ucapan doktermu. Alhasil, satu-satunya suara yang terdengar di dalam keheningan ruang batu itu adalah nafas doktermu. Hanli tak kuasa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin saat ia akhirnya mencerna fakta bahwa pemuda misterius itu telah meninggal. Itu akan membuatnya menjadi semacam hantu, bukan? Selain itu, dari apa yang diungkapkan doktermu dalam omelannya, tampaknya teknik aneh yang baru saja ia gunakan dipelajari dari pria yang telah ia bunuh. Laki-laki misterius itu akhirnya menjawab dengan marah. Baiklah, apa lagi yang kau inginkan dariku? Aku sudah bersumpah atas nama leluhurku, atas nama orang tuaku, atas seluruh keluargaku, bahkan atas nama keluargaku. Apa kau masih belum puas? Mendengar ini, Hanli tak kuasa menahan jantungnya berdebar kencang saat menyadari bahwa pria misterius itu begitu bejat dan gila hingga ia mengumpat banyak anggota keluarganya hanya untuk mendapat kepercayaan doktermu. Awalnya, ia merasakan adanya hubungan karena mereka berdua tampak dalam kesulitan. Tetapi perasaan itu segera lenyap dari pikiran Hanli. Kau benar, kau tidak dapat melakukan apapun padaku sekarang karena tubuhmu telah hancur meninggalkan jiwamu. Kau bahkan tidak dapat melihat cahaya matahari, dan sedikit kekuatan yang tersisa tidak berguna melawanku, kata doktermu dengan perlahan dan hati-hati untuk mempertahankan kepura-puraannya. Yuzitong, aku hanya ingin mengingatkanmu lagi bahwa jika sesuatu terjadi padaku, keadaanmu sendiri tidak akan lebih baik. Kau tahu bahwa jiwamu tidak akan bertahan lama dalam keadaannya saat ini, dan kau tergantung padaku untuk membantumu mencari tubuh baru. Jadi jika ada yang ingin kau katakan, katakan sekarang selagi masih ada waktu. Aku tidak akan marah kecuali jika ternyata kau gagal memberitahuku beberapa pengetahuan penting, kata doktermu karena ia tidak mau menyerah dalam upayanya untuk mencoba mengorek informasi tersembunyi dari pemuda misterius itu. Dari perkataan tersebut, menjadi jelas bagi Hanli bahwa doktermu sebenarnya sangat takut Yuzitong melakukan sesuatu di saat-saat terakhir yang akan menyebabkan kehancurannya dan mencari kepastian lebih lanjut bahwa rencananya tidak diganggu. Menanggapi perkataan doktermu, Yuzitong yang sudah memahami betul resiko yang akan terjadi jika ia menyakiti doktermu pun menjawab dengan tenang. Tidak ada gunanya aku mencampuri rencanamu. Kalau sampai aku melakukannya, semoga keluargaku mendapat balasan dari surga. Selain itu, setelah menggunakan teknik pemakan 7 jiwa, dengan mengorbankan esensi darahmu, kau akan menerima sejumlah kekuatan sihir untuk sementara, yang memungkinkanmu menggunakan beberapa mantra sederhana. Tetapi keberadaanmu sekarang adalah jiwa. Begitu esensi dasarmu habis, apakah kau yakin masih bisa melakukan mantra seperti itu? Setelah Yuzitong bersumpah dengan keras untuk tidak menyakiti doktermu, dia mengusik kelemahannya dan tidak memberi jalan bagi doktermu untuk mundur. Meskipun Hanli tidak religius, mendengarkan dialog mereka membuat Hanli berdoa dalam hati kepada Tuhan agar doktermu menghentikan rencana jahatnya. Kedengarannya konyol, tetapi itu satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Baiklah,
aku akan menggunakan apa yang aku percaya dan mengabaikan apa yang tidak aku percaya. Karena manfaatnya sangat besar, wajar saja jika ada risiko, kata Dr. Mu setelah mengambil keputusan. Mendengar ini, Yu Zitong tampak sangat senang dan kegembiraan muncul dalam kata-katanya. Lihat, itu adalah pola pikir yang benar. Pikirkanlah, kamu awalnya adalah manusia biasa tanpa akar spiritual, tidak dapat melangkah ke jalan keabadian. Tetapi jika rencana ini berhasil, itu tidak akan terjadi lagi. Dengan tubuh barumu dan fondasi spiritual yang kuat, sekte atau klan besar manapun akan memohonmu untuk bergabung. Tidak hanya itu, tubuhmu akan kebal terhadap penyakit dan kematian, memungkinkanmu untuk hidup 5 kali lebih lama dari manusia biasa. Kalau begitu, aku akan mempercayaimu dalam hal ini. Jangan khawatir, aku Mujuran adalah orang yang menepati janjiku. Apa yang kukatakan pasti akan kulakukan. Begitu aku berhasil dalam usaha ini, aku akan segera membantumu menemukan tubuh yang cocok dengan landasan spiritual yang kuat. Aku berjanji tidak akan mengecewakanmu, adik kecil Yu. Setelah mendengarkan janji Yu Zitong, kekhawatiran awal Dr. Mu hilang saat dia berbicara dengan nada yang lebih ramah menyapa Yu Zitong dengan akrab. Kalau begitu, aku berterima kasih kepada kakakmu. Setelah kau berhasil, aku akan mengajarimu semua teknik kultivasi yang kumiliki, kata Yu Zitong yang licik. Ia tahu bahwa ia telah berhasil memikat Mujuran dengan kata-katanya. Han Li mendengarkan saat keduanya tanpa malu-malu berbicara tentang menggunakan tubuhnya tanpa meminta pendapatnya. Meskipun dia menyadari bahwa dia tidak dapat melakukan apapun mengingat situasinya saat ini, dia tidak dapat menahan rasa kesal karena mereka tidak memberinya muka. Begitu Dr. Mu menghilangkan keraguannya dan memutuskan untuk melanjutkan rencananya, ia tidak menunda lagi. Ia segera mencabut beberapa jarum emas dan menusukkannya ke titik akupuntur yang terletak di belakang kepalanya. Ia langsung bersemangat. Tubuhnya terisi cukup energi untuk menjalankan langkah berikutnya dari rencananya dan meningkatkan peluang keberhasilannya. Dia melangkah ke tempat Han Li berbaring, mendudukannya tepat dalam posisi bermeditasi, lalu duduk di depan Han Li dengan lengan disilangkan ke dada, memeluk erat bahunya. Kemudian Dr. Mu mengeksekusi teknik surgawi. Dengan lambaian tangannya, seberkas cahaya merah melesat keluar dari telapak tangannya dan mengenai pola yang diletakkan di bawah Han Li, menyebabkan batu giok yang ditempatkan di sekeliling diagram bersinar. Dr. Mu mulai membisikkan mantra yang memiliki efek mempesona dan membingungkan, menyebabkan mereka yang mendengarnya merasa mengantuk. Saat mantra itu berlanjut, Han Li merasa kelelahan yang mendalam, menyebabkan semuanya menjadi kabur saat ia perlahan kehilangan kesadaran. Ini buruk, pikir Han Li, tahu betul bahwa ini adalah efek yang diinginkan dari mantra misterius itu dan bahwa begitu dia jatuh pingsan, tubuhnya akan dirasuki. Berpegang pada pikiran ini, Han Li menekan godaan untuk tidur. Pikiran untuk menggigit lidahnya dan mencubit dirinya sendiri dengan cepat diabaikan karena dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Jadi pada akhirnya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat melawan efek mantra itu dan tertidur lelap. Tepat sebelum dia jatuh pingsan, gambar terakhir yang dia lihat adalah wajah tampan Dr. Mu. Namun pada saat itu, Dr. Mu lebih terlihat seperti iblis yang buruk rupa daripada sosok yang tampan. Kata-kata terakhir yang ingin dikatakan Han Li kepada Dr. Mu adalah, kejelekanmu cocok untukmu. Di dalam kegelapan alam bawah sadarnya yang tak berujung, Han Li bermimpi sangat aneh. Dalam mimpinya, ia adalah bola lampu hijau seukuran kepalan tangan yang bahagia dan bebas di dunianya sendiri. Namun tidak lama kemudian, bola kuning seukuran ibu jari yang membawa niat jahat tiba-tiba menyerbu mimpinya. Setelah melihat bola hijau itu, bola cahaya kuning itu menyerang bola hijau itu dengan agresif. Tiba-tiba memperlihatkan mulutnya untuk menggigit bola hijau yang merupakan Han Li. Tentu saja Han Li tidak lemah, dan dia juga membuka mulutnya untuk membalas.
Setelah beberapa kali pertukaran, Hanli dengan mudah mengakhiri pertempuran dengan menelan bola kuning itu. Hanli yang menang bersuka cita atas kemenangannya, tetapi tak lama kemudian penyusup lain memasuki alam bawah sadarnya. Entitas asing ini juga merupakan bola hijau yang ukurannya berkali-kali lipat lebih besar dari Hanli, tetapi tidak mengandung cahaya dan kilau yang sama dengan bola cahaya Hanli. Ketika musuh melihat bola cahaya Hanli, ia terkejut. Keraguan muncul di wajahnya. Setelah Hanli merasakan sensasi luar biasa melahap bola cahaya lainnya, penampakan musuh baru tidak membuat Hanli terlalu memikirkan kekuatan lawannya saat ia menyerang musuhnya dengan maksud melahapnya. Musuh melihat serangan Hanli, dengan enggan memilih untuk menyerang maju dan terlibat dalam pertempuran. Meskipun lawannya berkali-kali lebih besar dari Hanli, serangannya hanya sedikit lebih kuat daripada bola cahaya kuning yang baru saja dilahap Hanli. Setelah menyadari kelemahannya, penyerang itu mencoba berbalik dan melarikan diri. Tetapi Hanli tidak mau melepaskannya begitu saja dan mengejar, menggigit penyerang yang melarikan diri itu. Penyerbu itu sangat licik dan licin. Setiap kali Hanli tampaknya telah menangkapnya, bola hijau itu akan memotong bagian yang tertangkap dan terus melarikan diri. Pada akhirnya penyerang itu berhasil melarikan diri, tetapi massa tubuhnya sepertiga dari ukuran aslinya. Meskipun Hanli enggan melepas lawannya, tidak ada yang bisa ia lakukan tentang masalah itu, dan memutuskan untuk menunggu lebih banyak musuh untuk menyerbu sehingga ia juga bisa melahap mereka. Sedihnya tidak ada bola cahaya yang muncul, dan ia terus melayang.